Nama muda di atas segala nama.
bukan sekedar pujian sorak-sorai dan tepuk tangan, bukan sekedar hadiah yang kita bagikan, dan bukan sekedar hiasan indah yang kita pasang. Lebih dari semua itu, Tuhan ingin kita menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap, seperti lilin yang kita nyalakan, seperti cahaya yang kita pegang. Sekecil apapun terang itu mampu menyingkirkan kegelapan. Inilah yang harus kita miliki sebagai makna Natal yang sejati. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya dunia melihat perbuatanmu yang baik dan nama Kristus akan selalu dimuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, tema yang diberikan oleh Bapak Gembala adalah keluarga itu adalah harta yang tak ternilai yang harus dibawa kepada Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama keluarga yang bagaimana yang harus kita bawa kepada Tuhan. Keluarga yang seperti apa yang harus kita bawa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perkenalkan terlebih dahulu, mungkin ada
yang asing dengan saya, perkenalkan, nama saya Ari Pancawati Agustin yang saat ini melayani bersama-sama dengan suami di GSIA Bukit Horeb Umbul Sari, dan saya memiliki 4 orang anak, 2 cewek, 2 laki-laki. Yang pertama sudah pelayanan di Pandaan, yang kedua bekerja di Jogja, yang ketiga ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, yang keempat juga bersama-sama dengan kami. Nah, karena ini temanya tentang keluarga, jadi saya memakai keluarga saya untuk apa yang saya alami di dalam keluarga itu bisa memberkati kita semua. Karena khotbah yang hidup itu adalah khotbah yang sudah dialami oleh pengkhotbahnya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan sore hari ini saya mau bertanya dulu ya. Kira-kira nih, Bapak Ibu bisa memperhatikan di sekitar kita ya, di sekitar kita. Bisa yang ada menempel, bisa ada yang di sebelah kita gitu ya. Kira-kira sudah bisa menangkapnya? Kira-kira harta apa yang ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab, oh itu anting-anting yang saya pakai. Ini kalau hilang saya bisa mati sekarat ya, seperti itu ya. Itu karena merasa bahwa itu adalah harta yang tak ternilai yang saya miliki saat ini. Atau mungkin slide selanjutnya boleh ditayangkan. Di sini itu ada, atau ada bisnis yang sedang maju-majunya, yang sedang pesat-pesatnya itu yang saya miliki saat ini, harta yang tak ternilai itu yang saya miliki. Atau ada emas, rumah yang mewah, ada berlian. Dan saya ketika membuat PPT ini, saya bersama anak kecil, anak yang paling kecil, Mama, ada mobil yang harganya berapa? 100 juta. Enggak, 500 juta. Enggak, ternyata dia pilihkan. Bapak Ibu sudah tahu ini mobil apa? Lamborghini ya katanya. Saya juga baru tahu. Saya tahunya itu sedan, Avanza seperti itu ya. Jadi ini tuh mobil yang harganya sekitar 20 M katanya. Wah, ini menjadi harta yang tak ternilai bagi kebanyakan orang. Tetapi pada malam Natal ini kita mau bersama-sama melihat bahwa harta tak ternilai yang ada di dalam diri kita, yang tidak jauh, yang tidak kita cari sampai ke gunung, kedalaman laut, ternyata ada di dalam keluarga kita. Colek keluarga kanan kiri kita. Wah, kamu adalah keluarga yang tak ternilai. Nah, ya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, keluarga adalah harta yang tak ternilai. Karena keluarga itu nilainya kekal. Kalau harta dunia itu bisa hancur dalam hitungan detik. Kalau Bapak Ibu melihat saat ini kondisi dunia, bagaimana banjir, bagaimana api itu bisa melahap harta kita dalam hitungan detik saja. Tetapi harta yang tak ternilai itu ternyata ada di dalam keluarga kita. Firman yang diwariskan di dalam keluarga, iman yang diberikan oleh generasi-generasi kita sebelumnya sampai pada saat ini itu melalui keluarga. Dan keluarga sendiri itu di dalam KBBI adalah lembaga terkecil ya, terkecil. Tetapi justru yang terkecil itulah yang dipakai oleh Allah untuk memberkati generasi demi generasi. Dan firman Tuhan yang datang pada malam hari ini adalah untuk keluarga yang dalam kondisi lelah, kondisi letih, kondisi di mana saat-saat jam doa itu lewat begitu saja oleh karena kesibukan kita, oleh karena keletihan kita, sehingga kita sudah lupa dengan
dengan yang namanya mesbah keluarga. Yang kita ingat mungkin hanya besok siapa yang akan saya makan, gitu ya. Jadi pikirannya itu bagaimana supaya saya bisa menabung begitu. Lupa bahwa kita memiliki harta yang tak ternilai, yaitu keluarga. Dan pada malam hari ini mungkin juga ada keluarga yang saat ini dengan tangisan air mata yang tiada mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mungkin ada keluarga yang saat ini juga bersama-sama dengan keluarganya, bahkan di bangku yang sama di dalam gereja, namun mereka tidak berbicara. Meskipun di dalam kamar mungkin singkur-singkuran, ada yang madep ke tembok, ada yang hadap ke sana. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana keluarga yang lelah itu, keluarga yang tak ternilai itu harus dibawa kepada Tuhan. Dan pesan firman Tuhan pada malam hari ini tidak sedang, ya sekali lagi, tidak sedang menyalahkan siapapun, tidak sedang menghakimi siapapun, karena ini adalah firman Tuhan yang adalah kebenaran, dan kebenaran itu harus diberitakan supaya kita tahu bahwa oh ternyata begitu. Daud memahami benar bahwa keluarga adalah harta yang tak ternilai. Slide selanjutnya. Raja Daud seorang raja yang besar, namun dia tahu kebenaran firman Tuhan bahwa keluarga itu harus dibawa kepada Tuhan. Karena dari situlah akan turun generasi-generasi yang cinta akan Tuhan. Itu artinya sudah melebihi tumpukan emas atau uang triliunan mungkin ya. Sudah melebihi semuanya itu. Dan Daud mau mengajak kita bahwa pencapaian itu boleh disyukuri, tetapi jangan mengalahkan keluarga kita. Jangan mengabaikan keluarga kita. Dan Daud mengerti betul bahwa dia berdiri di hadapan Tuhan dengan tidak memamerkan atau berdoanya seperti orang Farisi yang mengatakan, Tuhan, daerah mana lagi Tuhan yang mau saya kalahkan, atau negeri mana lagi? Tidak. Tetapi ketika berdiri di hadapan Tuhan, dia membawa keluarganya kepada Tuhan. Dia mengatakan, ya Tuhan Allah, dengan pede. Itu artinya dia tahu betul, dia mengenal, dan Allah juga mengenal seorang Daud, mulai dari kecil, dari keluarga yang sepertinya menyepelekannya, keluarga yang merendahkannya, kakak-kakaknya meremehkan seorang Daud ini. Tetapi ketika Daud berkata, ya Allah, Engkaulah Allah, dan firman-Mu adalah kebenaran, dan Engkau telah menjanjikan kebaikan itu kepada hamba. Ini adalah Tuhan yang berjanji, dan Daud percaya bahwa Allah akan menggenapi janji-janjinya melalui keluarga. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyadari seperti Raja Daud bahwa keluarga bukanlah satu target. Keluarga bukanlah hanya menjadi catatan ataupun rutinitas saja, tetapi keluarga adalah harta yang kekal, harta yang tak ternilai yang harus kita bawa kepada Tuhan. Mungkin hasilnya
bukan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tetapi kita akan melihat bagaimana keluarga yang membawa keluarganya kepada Tuhan, hidupnya tidak akan pernah meminta-minta. Itu adalah janji yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita, termasuk saya dan saudara. Kerajaan bisa runtuh, harta benda bisa hancur, jabatan bisa habis, semuanya bisa lenyap. Tetapi iman yang kita wariskan kepada keluarga, kepada anak-anak kita, itu bernilai kekal, dan itu akan diturunkan, diwariskan kepada generasi ke generasi. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, jika Daud sungguh-sungguh paham betul bagaimana keluarga harus dibawa kepada Tuhan, Daud mengerti satu kebenaran besar. Apa yang dicintai dengan segenap hati itu bukan kita pegang erat-erat, bukan kita genggam supaya tidak jatuh, bukan, tetapi justru harus dilepaskan, harus diserahkan kepada Tuhan. Sadar betul Daud bahwa keluarga, kalau kita mengasihi keluarga, mari kita gandeng, kita ajak pergi ke gereja. Pengalaman kami Bapak Ibu Saudara ketika anak-anak masih kecil, saya itu hanya begini, aduh, pokoknya kalau hari Minggu itu justru ada setan di rumah, ada setan. Jadi ada setan justru di rumah gitu ya. Kenapa? Mereka anak-anak ini kalau dibangunkan, waduh, marah, yang apa, memang capek karena hari Sabtu itu sudah ada di gereja sampai malam, dan pagi harus ke gereja lagi begitu ya. Tetapi saya katakan bahwa seret saja, mandi terus berangkat, perkara nanti di sana tidak mendengarkan firman Tuhan atau tidak, pokoknya belegere ada di dalam gereja gitu ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang kita usahakan itu tidak akan pernah sia-sia. Dan terbukti saat ini anak-anak cinta dengan Tuhan. Ketika mereka seolah-olah tidak mendengarkan firman Tuhan, mereka mendengarkan dan mereka melakukan lagi. Karena kita tahu bahwa itu adalah harta yang kita tidak boleh kalah. Kadang orang tua, yoyo, kasihan, wis gak usah ikut ke gereja. Ketika Bapak Ibu Gembala bertanya, loh mana anak-anak? Capek om, di rumah biar kasihan tidur. Justru kita sedang tidak kasihan atau tidak mengasihi anak-anak kita. Mari anak-anak harus dibawa kepada Tuhan. Penuhi bangku-bangku kelas sekolah minggu dengan anak-anak. Amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Dan disinilah kita belajar prinsip rohani yang kedua, bahwa harta terbesar tidak disimpan tetapi harus dibawa kepada Tuhan. Dan prinsip Alkitab ini juga ada di dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Dia akan bertindak. Siapa yang akan bertindak? Kita. Kesel, capek kalau kita sendiri yang akan bertindak, tetapi Tuhan sendiri yang akan bertindak. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu Raja Daud mengajak kita untuk bersama-sama membawa keluarga kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menyerahkan keluarga kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan bertindak. Saya ketika anak-anak kuliah di luar kota, bahkan anak saya yang pertama pernah kuliah dan bekerja mengajar di Batam, saya tidak kenal siapapun. Yang saya tahu adalah bahwa ketika saya menyerahkan hidup keluarga saya, anak-anak saya ini tidak sanak, tidak kadang gitu ya. Kalau orang Jawa katakan tidak kenal siapa-siapa di Batam. Tetapi sampai hari ini Tuhan memelihara. Karena saya percaya Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup,
Tuhan yang memelihara, Tuhan yang bertanggung jawab atas keluarga kita. Amin. Ketika Tuhan berbicara kepada Daud dalam 2 Samuel ini, Daud menyadari bahwa janji Allah tidak berhenti kepada Daud, tetapi sampai kepada malam Natal ini Allah datang sendiri melalui sebuah keluarga, tidak di dalam istana, tidak di tempat yang megah, tetapi melalui keluarga. Dan sekali lagi, bukan keluarga yang sempurna, bukan, tetapi keluarga yang mengalami kelelahan. Dan iman ini tidak berhenti sampai di sini. Kristus, anak Daud. Daud berdoa tentang keluarganya, tentang keturunannya, dan Tuhan menjawab slide yang ketiga dengan cara yang ajaib. Janji kepada keluarga Daud dengan melalui kelahiran Tuhan Yesus. Dan kelahirannya itu adalah yang kita peringati pada malam Natal ini. Tuhan punya cara yang ajaib, yang lebih kekal, yang tidak berhenti hanya pada satu zaman saja, tetapi melampaui segala zaman, melampaui segala waktu, melampaui segala masa. Ketika kita merayakan Natal ini, sebenarnya kita sedang menikmati jawaban doa dari seorang Raja Daud. Amin Bapak Ibu. Ternyata apa yang kita nikmati saat ini, ketika kita berada dan duduk di dalam ruangan gereja, itu adalah doa-doa dari generasi-generasi yang sebelum kita. Tuhan menunjukkan satu prinsip besar bahwa Ia bekerja melalui keluarga yang diserahkan kepada Tuhan. Dan disinilah kita sampai kepada inti Natal yang seringkali dilupakan. Tadi saudara-saudara kita sudah menyatakan bahwa Natal itu bukan sekedar nyanyian, bukan sekedar perayaan, bukan sekedar lampu-lampu yang bergemerlap, tetapi terang yang harus kita beritakan kepada semua orang. Natal adalah Allah sendiri yang turun ke dunia melalui keluarga. Saat ini Tuhan Yesus datang tidak lagi sebagai bayi, tetapi Yesus datang sebagai seorang raja, sebagai seorang yang berkuasa atas kehidupan kita, yang sedang ada di balik pintu hati kita, yang sedang mengetuk pintu hati kita, karena Dia tahu betapa rapuhnya keluarga itu, betapa lelahnya keluarga ketika tahun demi tahun mungkin yang mengalami kekurangan ekonomi. Tuhan, kok tambah begini? Tetapi disitulah Allah bekerja. Lembutkanlah hati kita, akui apa yang menjadi persoalan di dalam hidup kita. Ini adalah Natal. Natal adalah Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah datang, dan Tuhan mau tinggal dalam hidup kita.
keluarga yang utuh, keluarga yang diberkati. Karena itu adalah rancangan-Mu ya Tuhan dari semula, bahwa Engkau akan memberkati keluarga-keluarga. Biarlah kami boleh menjadi keluarga yang benar di hadapan-Mu sampai generasi kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran ini. Bila Tuhan akan berhikmat, Tuhan akan pakai lebih hari lebih hari. Dan demikian juga dengan sidang jemaat yang mendengar berita firman ini, biarlah kami boleh mewariskan generasi-generasi keluarga yang baik, yang benar, dan takut akan Tuhan, sehingga kehidupan keluarga kami diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.